Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Di Balik Wajah Cantiknya. Cerita ini ditulis oleh Asmi. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jagat Lelembut. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Gimana, Bu? Apa Ibu sudah menemukan wanita tua itu? Tanya perempuan itu kepada Rani. Belum, Nak. Ibu sudah mengelilingi rumah ini, tapi belum juga menemukannya. Jawab Rani dengan mengepalkan tangannya. Apa Ibu sudah mengecek ruangan kecil ini? Tanya wanita itu lagi, dengan menunjuk ruangan yang menjadi tempat persembunyiannya Bu Surti. Bagaimana ini? Alvin, Helen, kalian di mana? Tolong Ibu. Gumam Bu Surti. Matanya terus memandangi handle pintu itu, memastikan tidak dibuka dari luar. Namun harapannya nihil. Perlahan, handle pintu itu berputar. Dan cerita ini flashback. Pagi itu aku baru saja bangun dari tidurku. Perlahan aku ayunkan kakiku menuju dapur untuk mengisi perutku yang sudah keroncongan. Namun mataku tertuju pada ibu yang sudah siap dengan pakaian terbaiknya. Mungkin dia akan pergi. Meskipun ibu tidak memberitahuku di mana dia akan pergi, tapi aku sudah tahu arah dan tujuannya. Pasti ibu akan mencari Ivan. Tebakanku ternyata benar. Dia akan pergi ke kota menyusul suamiku Ivan, yang baru saja beberapa hari yang lalu aku bunuh karena tidak bisa memenuhi gairah ranjangku yang tinggi. Dia terlalu lemah. Ibu pikir Ivan itu kembali ke kota. Setelah dia hilang dari muka bumi ini dan tak terkabar lagi, maka dari itu ibu berniat menyusulnya. Aku pun tidak peduli dengan kekhawatirannya di wajah ibu, karena aku tidak mencintai laki-laki yang lemah di ranjang. Setelah kepergian ibu ke kota, aku hanya tidur di sofa sambil menonton televisi. Namun acaranya itu-itu saja, membosankan. Aku pun melangkah ke kamar, tapi aku lihat pintu kamar ibu agak terbuka sedikit. Aku pun berjalan hendak menutupnya, tapi ada yang menarik perhatianku. Selembar foto dan sebuah buku usang aku temukan berada di atas meja ibu, membuat aku penasaran. Aku mendekati meja itu, mengambil foto itu, dan ada foto anak perempuan kecil yang aku taksir usianya sekitar 4 tahunan. Di sampingnya, berdiri seorang laki-laki yang sedang memegang tangan anak itu. Laki-laki itu yang aku tahu adalah ayahku, karena ibu sering menunjukkan fotonya padaku. Kuperhatikan baik-baik wajah anak perempuan itu. Dia sama sekali tidak mirip denganku. Bahkan hidungnya tidak mancung seperti hidungku. Juga matanya agak sedikit besar. Aku hanya bisa menerka-nerka tentang siapa anak itu. Tanpa pikir panjang, aku segera meraih buku usang itu tepat di samping foto dan aku buka secara perlahan. Mungkin aku akan menemukan jawaban di sana. Halaman demi halaman aku membukanya, namun tidak dapat menemukan jawabannya. Hingga lembaran terakhir, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku sesak dan juga hancur. Di lembaran kertas terakhir, bertuliskan, "Suami dan anakku tercinta, semoga kalian tenang di alam sana. Aku sangat merindukan kalian.
Semoga kalian mendapatkan tempat yang terindah di sana. Kehilangan kalian berdua adalah pukulan keras untuk diriku. Tapi setelah aku menemukannya, hidupku jadi lebih berwarna. Dia anak yang cantik dan sangat lucu. Usianya juga tak jauh beda denganmu. Aku menemukannya di hutan dekat ladang seorang diri. Meskipun bukan anak kandungku, akan aku menganggapnya sebagai anak sendiri. Aku tak mau mengembalikannya. Aku tak peduli orang tuanya mencarinya. Yang terpenting aku tak mau kehilangan putriku lagi. Kira-kira seperti itu yang ada di tulisannya. Aku terkejut ketika membaca tulisan di dalam kertas itu, mengatakan bahwa aku bukanlah anak kandungnya, melainkan anak pungut yang ditemukan di dalam hutan. Aku sangat marah ketika mengetahui hal itu. Dan aku kecewa, ibu telah merahasiakan semua ini dariku. Akhirnya, dengan perlahan ingatanku pulih kembali. Iya, aku mengingat semuanya. Semua memori tentang masa kecilku terekam kembali dalam otakku. Akhirnya, aku menemukan jati diriku sesungguhnya. Kemudian aku keluar dari kamar ibu, sembari membawa buku itu. Sementara fotonya tetap aku simpan di atas meja. Aku tidak habis pikir kenapa ibu tega memisahkan aku dengan kedua orang tuaku. Pasti saat ini mereka sedang mencariku. Satu ide gila melintas di otakku. Mumpung ibu masih di kota, aku akan kembali ke jalan itu. Di mana dulu ibu menemukanku. Pantas saja selama ini aku merasa tidak asing dengan jalanan itu. Padahal, disitulah dulu tempat aku kehilangan jejak kedua orang tuaku yang sedang berburu mangsa. Setelah aku kembali ke sana dan masuk jauh ke dalam hutan itu, aku menemukan perkampungan sepi tidak berpenghuni. Sama seperti dulu, bangunannya tidak berubah, hanya saja sedikit rapuh. Jangan tanya kemana penghuninya. Semua sudah pasti dilenyapkan oleh ayah dan ibuku. Cukup jauh aku berjalan. Akhirnya aku menemukan rumah masa kecilku dulu yang terlihat sudah tidak rapi lagi. Dan banyak tumpukan mobil, juga motor, tidak jauh dari rumah mereka. Aku berlari ketika sudah mendekati rumah itu dan memanggil ayah juga ibu. Mereka pun keluar dengan mata yang terpaku menatap kedatanganku. Untung saja aku membawa foto waktu kecilku dan menunjukkan foto itu kepada mereka. Usahaku pun tidak sia-sia. Aku yakin mereka pasti akan sangat terkejut. Jadi, kamu adalah anakku? Anakku yang hilang? Tanya ibu, yang masih terlihat sangat muda dari usianya. Pasti dia masih melakukan kebiasaan lamanya. Ini benar kamu, nak? Tanya ayah, yang tidak percaya sembari memindahi setiap inci wajahku. Pak, ini benar anak kita, Pak. Lihat, ada tanda lahir di bagian punggungnya. Ucap ibu dengan mengusap punggungku yang terpampang tanda lahir. Kamu kemana saja selama ini? Sejak kehilanganmu, ayah dan ibu semakin benci dengan manusia. Akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan mereka tidak terima. Tapi aku berusaha menenangkan mereka agar masalahnya tidak ribet. Aku sendiri juga benci sama Ibu Surti, tapi aku harus kembali ke sana. Karena di hutan ini tidak ada seorang laki-laki yang bisa aku nikahi dan melampiaskan nafsuku. Sekarang ayah dan ibu tenang saja. Aku harus kembali ke ibu angkatku dulu, karena masih ada hal yang harus aku selesaikan. Tapi nak, kamu baru saja datang. Ambil ini, Bu. Nanti aku hubungi ibu lewat handphone itu. Aku memberikan ibu handphonenya Ivan pada ibu, agar memudahkan aku untuk berkomunikasi dengan mereka. Kemudian aku pamit pulang sebelum Ibu Surti pulang dari kota, agar dia tidak mengetahui semua yang aku lakukan hari ini. Hari sudah sore. Pasti ibu sudah akan kembali ke rumah. Aku harus lebih dulu daripada ibu. Aku terus berlari tanpa menghiraukan jalanan yang aku lewati. Banyak perubahan di kampung ini setelah kepergianku belasan tahun yang lalu.
Meskipun waktu itu umurku masih 5 tahun, tapi ingatanku kuat berkat makanan yang ayah dan ibu sajikan untukku. Tapi makanan itu tak lagi menggugah seleraku sekarang. Hanya air merahnya saja yang aku inginkan untuk membuat wajahku awet muda sama seperti ayah dan ibu. Setibanya di rumah sederhana itu, aku kecewa karena ibu sudah tiba terlebih dahulu dari aku. Dan sekarang pasti ia sudah masuk ke dalam rumah. Aku harus masuk, jangan sampai ibu masuk ke kamarku dan semuanya terbongkar. Benar saja, ibu hampir masuk ke kamarku. Untung saja aku memegang pundaknya. Alhasil ibu sangat terkejut. Ibu selalu saja membahas Ivan. Namun aku memilih mengalihkan pembicaraannya agar ibu tidak curiga. Pura-pura aku menanyakan Rudy dan mengungkapkan hubunganku dengannya. Bu, ibu tahu nggak? Rudy tetangga kampung kita. Rudy yang anaknya Pak Juro itu. Iya bu, Rudy. Siapa lagi kalau bukan anaknya Pak Juro? Memangnya kenapa sih Rudy? Rudy mau melamar Dara bu. Rudy mau menikahi Dara secepatnya katanya. Ucapku antusias. Namun ibu terlihat tidak suka. Dia mengatakan bahwa suamiku Ivan akan kembali dan menuntutku. Aku kesal. Ibu terus saja membahas Ivan. Akhirnya aku masuk ke dalam kamar meninggalkan ibu yang sedang memikirkan menantu palsunya itu. Aku katakan saja kalau Ivan itu tidak akan pernah kembali lagi, biar dia mikir. Sangat menyebalkan. Ku banting barang-barangku untuk mengusir kekesalanku. Tidak butuh waktu lama. Akhirnya Mas Rudy resmi menikah denganku dan menjadi suamiku. Aku berpikir mungkin dia tak akan seperti suami pertamaku. Tapi aku salah. Rudy terlalu lemah untuk aku, melebihi lemahnya Ivan. Bahkan sejak malam pertama, aku sudah ingin membunuhnya karena tidak bisa mengimbangi permainanku di tempat tidur. Tapi karena kami masih menginap di rumah orang tuanya, aku mengundurkan niatku. Hingga tibalah hari ketiga pernikahan kami. Aku memutuskan mengajaknya untuk tinggal di rumah ibuku untuk memuluskan rencanaku. Sengaja aku tidak langsung mengeksekusinya. Aku beri waktu sampai 7 hari untuk mengimbangiku, sama seperti Ivan. Namun nihil, Rudy tidak pernah bisa. Aku sudah sangat geram. Akhirnya aku membunuhnya pada malam itu tepat di hari ke-7 pernikahan kami. Jasadnya aku simpan dalam lemari pakaianku, di samping jasad si Ivan. Lebih tepatnya potongan tubuh yang sudah tidak utuh, darahnya yang merembes dari potongan tubuh itu, segera aku meminumnya untuk membuat wajahku awet muda. Entah mengapa, setelah melakukan semua itu, aku sangat bahagia dan menjadi candu bagiku, hingga aku ingin melakukannya lagi dan lagi. Pagi harinya, tak menunggu lama, berita kehilangan Mas Rudy kini tersebar ketika hendak aku ke pasar. Aku bertemu dengan ibu-ibu rempong yang suka mengurus kehidupan orang lain. Hilangnya Mas Rudy tak luput dari telinga mereka, malah mereka sengaja menghinaku dan menertawakanku. Ku balas ejekan mereka. Setelah itu, aku berlalu pergi dari hadapan mereka. Pada malam harinya, sesudah memastikan suami mereka tidak lagi di rumah, aku langsung menyeret mereka satu persatu dan mengeluarkan organ tubuh ibu-ibu itu dalam keadaan hidup-hidup. Tak lupa aku mencabik-cabik wajah mereka. Mata melotot, lidahnya menjulur. Kusaksikan mereka satu persatu meregang nyawa dengan wajah yang sudah tidak berbentuk. Biar mereka tahu rasa dan berhenti untuk mengurus kehidupanku lagi. Lalu, kuletakkan mayat ibu-ibu itu di depan rumah mereka masing-masing. Sebulan berlalu, kasus pembunuhan itu diselidiki, namun tidak menemukan hasil. Tentu saja aku sudah melakukannya dengan baik. Aku juga telah membunuh satu wanita tua. Dialah mantan mertuaku dari suami pertamaku Ivan. Biar saja dia berjumpa dengan anaknya itu sekalian di neraka. Kita kembali ke cerita sebelumnya.
Ibu Surti bergumam meminta tolong kepada Alvin dan juga Helen. Matanya terus memandangi handle pintu itu, memastikan tidak dibuka dari luar. Namun, harapannya nihil. Perlahan handle pintu itu berputar, dan raut wajah yang semula ketakutan, kini berubah sirna menjadi tangisan bahagia. Karena yang membuka pintu itu adalah Helen dan Alvin. Syukurlah kalian datang, ucap Bu Surti sembari memeluk Alvin dan juga Helen. Shh, jangan keras-keras, Bu. Ada Dara juga Rani yang sedang mencari keberadaan kita, ucap Helen lirih dengan suara berat. Iya, Bu. Mereka sedang mencari kita, Bu. Jadi, Dara sama Rani itu? Tanya Bu Surti terhenti, karena Alvin menempelkan jari telunjuk ke bibirnya. Tanda mereka harus diam dan tidak boleh berbicara lagi. Ayo kita keluar dari sini. Ayo, Bu. Cepat, Bu. Kita keluar dari sini. Baru saja melangkah mereka keluar dari ruangan itu, suara seorang dari luar terdengar begitu marah. Sial, mereka terlepas, ucap Bara melempar jendela dengan belati, hingga jendela itu pecah menimbulkan kesan yang semakin mencekam. Dara, Rani, kemari, teriak Bara dengan lantang. Ada apa, Pak? Menantu jadi-jadian kamu itu terlepas. Aku tidak tahu di mana lagi mencari mereka semua, jawab Bara, membuang pandangannya dan langsung menatap ke arah persembunyian Alvin, Helen, dan juga Bu Surti. Kenapa ya, Ibu? Tanya Dara yang tiba-tiba datang membawa bangkai rusa yang sudah busuk. Dara, untuk apa bawa bangkai rusa itu? Mending kita cari mereka bertiga, lalu kita makan mereka hidup-hidup, ucap Rani sembari memandang rusa itu. Apa? Alvin dan perempuan sialan itu terlepas? Bagaimana bisa, Bu? Ya, kalian gimana sih mereka sampai lepas gitu? Ayah tidak tahu. Mendingan kita cari sama-sama. Kalau kita mendapatkan mereka kembali, jangan kasih ampun, jawab Bara dengan mengepalkan tangannya. Dia terlihat sangat geram, juga emosi, karena santapannya semua terlepas. Sementara di dalam ruangan kecil di depannya, nafas mereka sudah tidak beraturan. Bu Surti juga Helen nampaknya sudah kekurangan oksigen. Ditambah lagi, ruangan itu berdebu dan bikin sesak. Cari mereka di seluruh ruangan ini. Jangan ada yang terlewati. Aku yakin mereka masih ada di sekitar ini, perintah Bara kepada anak dan juga istrinya. Jantung Alvin berdegup kencang setelah mendengar arahan dari Bara. Dia menatap Helen juga Bu Surti, sembari menenggelamkan kepalanya. Alvin mempertajam pendengarannya. Dia menempelkan telinganya di daun pintu. Namun tak lagi terdengar suara apapun langkah kaki mereka. Biar aku yang keluar, Mas Alvin, ucap Helen memegang tangan Alvin sembari meyakinkan lelaki itu. Jangan, Helen. Biar aku saja. Kamu dan ibu tunggu di sini. Nanti kalau sudah aman, aku akan kembali ke sini lagi, ucap Alvin sambil menatap Helen juga Bu Surti. Tidak, Mas Alvin. Aku tidak mau mati dalam keadaan pasrah. Setidaknya aku pernah memperjuangkan hidupku, ucap Helen sambil menangis sesegukan. Sudah, jangan menangis lagi. Ibu yakin kita bisa keluar dari sini. Enggak, Bu. Kita harus keluar sama-sama menghadapi mereka, Bu. Ya udah, ibu sebaiknya tetap di sini saja. Biar aku sama Helen saja yang keluar, Bu. Nanti kalau sudah aman, kami kembali lagi ke sini ya. Tidak, Nak. Ibu juga ikut. Kita semua harus berjuang sama-sama. Baiklah, Bu. Mari kita keluar sekarang. Alvin membuka handle pintu dan melongokkan kepalanya keluar. Matanya terus saja memindai keadaan sekelilingnya. Ayo kita keluar. Kayaknya sudah aman. Pelan-pelan saja. Jangan lupa awasi keadaan sekitar. Kemudian mereka berjalan saling berpegangan. Mata mereka celingukan mencari-cari keberadaan Bara, Rani, dan juga Dara. Langkah kaki mereka sudah sampai di pintu utama. Namun dari arah belakang, suara seorang wanita sedang meneriaki mereka. Hei, berhenti!
Alvin, Helen, dan juga Bu Surti membalikan badan mereka bersamaan, melihat ke arah suara itu. Mata mereka membulat ketika melihat siapa yang telah mengejar mereka. Darah, ucap Bu Surti dan Alvin. Sementara Helen menatap tajam wanita itu yang ada di hadapannya. Dengan tatapan yang membunuh, tangannya mengambil sebuah batu besar yang ada di dekat pintu dan berlari ke arah Dara. Mati kau wanita durjana, teriak Helen dengan mengangkat batu itu sembari berlari ke arah Helen. Namun dengan sigap, Alvin menarik tangan Helen. Jangan lakukan itu kalau kamu mau kita semua selamat, ucap Alvin. Langsung berlari, tidak lupa tangannya memegang tangan Bu Surti dan Helen. Meskipun tangannya masih terasa sakit, dia tidak lagi menghiraukannya. Mereka berlari tidak tentu arah menembus gelapnya malam. Melihat hal itu, Dara langsung mengikuti mereka. Namun dia tersadar tidak membawa apa-apa untuk melumpuhkan mereka. Dia kembali lagi dan masuk ke dalam rumah dengan emosi yang sudah meliup-liup. Tak mau membiarkan masanya kabur begitu saja. Dara langsung memanggil ayah dan juga ibunya. Ayah, Ibu, kemari. Ada apa, Dara? Iya nak, ada apa? Mereka sudah keluar dari sini, Bu. Berlari ke arah sana. Ayo kita kejar. Tenang saja anakku. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari hutan dan kampung ini. Iya anakku, kamu tenang saja. Sekarang ambil peralatan berburu kita. Kita mulai permainan ini. Timpal si Rani. Tidak butuh lama, Dara kembali dari dalam sembari menenteng panah dan juga senapan dan menyerahkannya kepada ayahnya dan juga ibunya. Sementara dia sendiri menyelipkan pisau kecil ke dalam kantong celananya. Ayo ya, Bu, kita berburu. Ayo. Tenang, kita berburu ya. Mereka bertiga dan langsung berlari mengikuti langkah kaki mangsa mereka. Alvin, Helen, dan Bu Surti. Ibu sudah capek. Iya, Bu. Kita juga capek. Tapi setidaknya kita harus keluar dulu dari hutan ini. Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini. Biar aku gendong ya. Alvin langsung menaikkan Bu Surti di atas punggungnya dan mengajak Helen berlari. Dia sedikit meringis karena lukanya mengeluarkan darah. Ayo Mas Alvin, semangat. Helen mengepalkan tangannya dan mengayunkannya ke udara. Tanda memberi semangat pada Alvin. Kemudian mereka berlari lagi. Sementara Dara, ayah dan juga ibunya berpencar mencari keberadaan Alvin. Sesekali mereka menembakkan peluru di sebuah pohon sebagai peringatan. Mas, tunggu. Aku mendengar suara tembakan dari arah pohon sana, ucap Helen, sembari menunjuk sebuah pohon tinggi menjulang yang menjadi bekas tembakan. Iya, aku juga dengar. Sekarang kita harus hati-hati, jawab Alvin dan menurunkan Bu Surti dari punggungnya. Maafkan aku, Helen, telah membawamu masuk ke dalam masalahku. Enggak kok, Mas. Aku juga merasa harus berjuang dalam keadaan ini. Karena aku harus membalaskan kematian tante, juga sepupuku. Baiklah, ayo kita lari lagi. Alvin kembali dan memegang tangan Bu Surti, diikuti Helen dari belakangnya. Mereka tidak pernah berhenti berlari, namun belum juga menemukan jalan utama kampung itu. Hingga kaki mereka terasa lemas dan tidak lagi bertenaga. Kita istirahat dulu di sini malam ini. Besok baru lanjut lagi, kata si Alvin. Mereka berhenti di sebuah pohon yang sangat rindang, dan di bawahnya banyak dedaunan kering yang berjatuhan. Apa di sini sudah aman, Nak? Semoga saja aman, Bu. Biar tenaga kita pulih lagi dan bisa lari kembali esoknya. Aku haus, Mas Alvin. Iya, kalian tunggu di sini ya. Biar aku cari air dulu di sekitar sini. Alvin bangkit dari duduknya, namun tangannya langsung dipegang oleh Helen. Jangan, Mas Alvin. Aku gak mau kita semua terpisah lagi. Biarlah kita tidur saja dulu. Aku yakin besok hausnya tidak lagi terasa. Helen takut jika harus berpisah lagi. Entah sejak kapan dia merasa nyaman dekat dengan Alvin. Iya, Nak. Istirahat saja.
Lagian kamu sangat capek juga kan? Bu Surti langsung merebahkan badannya di atas dedaunan itu, diikuti Helen dan juga Alvin. Perlahan mata mereka terpejam untuk menjemput mimpi masing-masing. Tangan mereka saling berpegangan agar tidak saling berpisah. Di sela-sela tidur mereka, suara tembakan begitu menggelegar sehingga Helen terbangun dari tidurnya. Dar! Suara tembakan kedua kalinya juga sangat keras dan begitu dekat dari tempat mereka beristirahat. Mas Alvin, bangun. Bangun Bu. Mereka sudah dekat. Helen membangunkan Alvin dan juga Bu Surti dengan tangan gemetar. Astaga, Helen, kamu tidak apa-apa? Aku gak apa-apa, Mas. Bangunkan Ibu, Mas. Kita harus pergi sekarang. Bu, bangun Bu. Kita harus pergi sekarang, Bu. Alvin menepuk pipi Ibu Surti. Tanpa menunggu lama, Bu Surti langsung bangun dari tidurnya. Dia menatap Alvin juga Helen. Ayo kita pergi, Bu. Kita harus pergi sekarang. Kemudian mereka berlari kembali tanpa menghiraukan rasa ngantuk dan juga haus yang melanda. Namun tidak ada rasa putus asa untuk mereka menghadapi kenyataan itu. Suara tembakan berikutnya kini terdengar di telinga mereka dan begitu dekat. Dar! Mata Alvin membulat ketika melihat siapa yang ditembak. Alvin berteriak dan dibarengi dengan Ibu Surti ketika menyaksikan Helen yang sudah terkulai lemas. Dia terkena tembakan di bagian punggungnya. Alvin dan Bu Surti langsung menghampiri Helen yang sudah sesak untuk bernafas. Pergilah, tinggalkan aku di sini. Tidak, itu tidak mungkin Helen. Apapun yang terjadi, kita bertiga harus sama-sama keluar dari hutan ini. Iya nak, mana mungkin Alvin dan Ibu membiarkan kamu sendirian di sini. Sesekali Bu Surti mengusap air matanya yang sudah menganak sungai melihat kondisi Helen yang sudah tidak berdaya ini. Entah mengapa perasaannya begitu pilu menyaksikan Helen. Dia terenyuh memandangi wajah itu yang sedang tertidur dalam kesakitan. Sekilas dia teringat dengan anaknya yang sudah meninggal karena kecelakaan bersama suami tercintanya. Meskipun dia sendiri tak pernah melihat langsung mayat kedua orang yang paling dikasihnya itu. Namun, dia menepis segala perasaan itu. Karena baginya, itu tidak mungkin, walaupun kata hatinya membenarkan. Tolong Bu, pergilah. Selamatkan diri kalian masing-masing. Biarkan aku di sini. Dan tolong katakan pada pamanku apa yang sebenarnya terjadi. Ucap Helen lagi memohon. Biarlah dia menemui ajalnya. Mungkin itu lebih baik baginya. Tidak, Helen. Tidak. Aku akan menolongmu, Helen. Alvin, tolong nak, gendong Helen. Iya, Bu. Aku akan menggendongnya. Alvin menganggukkan kepalanya dengan mantap. Namun dia terlebih dahulu membalut luka tembakan di punggung Helen agar darahnya tidak lagi merembes. Lalu dengan sigap, tangan Alvin membopong tubuh Helen yang sudah lemah. Wajahnya pucat dan pandangannya telah layu. Kemudian mereka berjalan kembali menyusuri gelapnya malam di tengah hutan dengan langkah yang sedikit pelan karena beban di punggungnya sungguh menguras tenaga Alvin. Sejak tadi mereka sudah mengeluarkan banyak tenaga. Mereka harus berjalan hingga tak menyadari kehadiran Dara dan kedua orang tuanya di depan mereka. Alvin sangat kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan Bu Surti sangat ketakutan melihat wajah-wajah yang nampak senyum mengerikan timbul dari bibir mereka. Sekarang kamu mau lari kemana, Mas? Dara sudah bersiap dengan belatinya. Dara, sebaiknya kita apakan manusia-manusia seperti ini, nak. Mereka sudah berani mempermainkan kita. Ucap Rani, ibunya Dara. Ayah rasa membuat wajah kita lebih awet muda mungkin lebih baik. Nampaknya, Bara sudah mempersiapkan rencananya untuk meminum darah mereka sebagai syarat untuk awet muda. Alvin sudah sangat geram melihat perlakuan Dara juga orang tuanya terhadap mereka. Dia meletakkan Helen di bawah pohon dan menyuruh Bu Surti untuk menemani dan menjaga Helen.
Kalau kalian berani, silahkan maju pakai tangan kosong. Jangan main keroyokan dan pakai alat. Alvin meminta mereka melawannya tanpa menggunakan senjata. Tampaknya kau sangat berani, anak muda brengsek. Bara langsung meletakkan senapannya. Ayo sini, hadapi aku sekarang juga. Jangan cuma main keroyokan, pengecut. Bara langsung melayangkan pukulannya tepat di wajah Alvin. Namun Alvin langsung menahan tangan Bara dan memutarnya ke belakang. Sedangkan Bu Surti memperhatikan mereka dengan harap-harap cemas, sembari menggoyangkan tubuh Helen yang masih saja tidak sadarkan diri. Dia sangat khawatir kalau Helen tidak bernafas lagi. Setiap menit diceknya nadi Helen, Bu Surti bersyukur nadi itu masih berdenyut. Sedangkan Dara dan ibunya fokus memperhatikan perkelahian sengit antara ayah dan juga suaminya. Alvin terus saja melayangkan bogem mentah ke wajah Bara, membuat Bara kehilangan keseimbangan. Karena merasa sudah kalah, Bara berlaku curang. Dia langsung merogoh belati yang diselipkan di dalam bajunya. Bunuh saja, ayah. Bunuh saja. Tikam saja, Pak. Jangan mikir lagi. Aku sudah sangat lapar. Ucap Dara dan juga Rani memberi dukungan kepada Bara. Bu Surti yang masih sibuk memperhatikan Helen langsung terkejut melihat Bara yang sudah hampir menikam leher Alvin. Dia langsung bangkit dari duduknya dan berpikir apa yang harus dilakukannya. Seketika mata Bu Surti berbinar melihat senapan yang tergeletak di tanah tanpa ada yang mengambilnya. Dia langsung berlari mengambil benda itu dan menembakkannya tepat di perut Bara berkali-kali. Bara langsung jatuh ke tanah, bersibah darah dengan luka yang menganga di bagian tubuhnya. Kubunuh kalian semua, ucap Bu Surti, sembari menodongkan senjata itu tepat di wajah Dara dan ibunya. Jangan, Bu. Dara mohon. Aku menyesal, Bu. Seketika, Dara mengeluarkan tangisan buayanya untuk mengelabuhi ibu angkatnya itu. Iya, Bu. Kami semua hilaf. Maafkan kami. Timbal Rani yang langsung bersujud di kaki Bu Surti. Perlahan tangan Rani langsung meraih belati yang digunakan Bara tadi tanpa Ibu Surti tahu. Alvin yang menyadari itu langsung mengambil alih senapan itu dan menembakkannya ke arah Rani. Dar, dar, dar. Alvin menembakkan senapan itu sebanyak 3 kali, tepat di kepala Rani. Tubuh Rani langsung ambruk ke tanah dengan mata yang melotot. Kini tinggal Dara yang belum mendapat giliran. Melihat hal itu, Dara langsung berlari menghampiri Helen yang masih belum sadarkan diri dari pingsannya. Jika aku harus mati, maka wanita ini juga harus mati. Dara langsung mengarahkan belatinya ke perut Helen. Bu Surti dan Alvin langsung membalikkan badan mereka, melihat Dara yang kini sudah berada di dekat Helen dan menodongkan belati di tangannya. Jangan lakukan itu, Dara. Iya, Nak. Jangan lakukan itu. Apa? Jangan. Jangan kamu bilang kalian telah membunuh kedua orang tuaku. Maka kalian semua harus terima akibatnya. Kita mati sama-sama. Ucap Dara lagi. Dia langsung mengangkat belati itu tinggi-tinggi. Dan, hiya! Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, silahkan mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik like video ini, klik tombol subscribe, dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jagat Lelembut. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Lelembut.